Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Hibudiarti. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920500001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eliza MPD. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis, yang artinya hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Misalnya, kita akan meneliti tentang hubungan antara kebiasaan manusia membuang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Berdasarkan data sementara yang kita dapatkan, hipotesis yang muncul adalah kebiasaan manusia tersebut berhubungan dengan jumlah sampah. Artinya, kebiasaan buruk manusia berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah dari waktu ke waktu. Dan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Yang pertama, yaitu menetapkan hipotesis. Hipotesis sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol merupakan pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Secara statistik, diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel. Dan yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif adalah pernyataan ketika H0 ditolak. Dengan demikian, secara statistik H1 diartikan bahwa terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel. Dan langkah kedua yaitu menetapkan tingkat signifikan dan titik kritis. Tingkat signifikan alfa adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian secara statistik. Tingkat signifikansi yang sering digunakan adalah 0,01, 0,05, dan 0,1 atau bisa ditulis dengan persen yaitu 1%, 5%, dan 10%. Tergantung tingkat ketelitian yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan dengan distribusi peluang statistik, maka tingkat signifikansi menyatakan luas daerah kritis yang merupakan wilayah penolakan terhadap H0 untuk mempermudah pengambilan keputusan, maka digunakan titik kritis yang merupakan batas penolakan H0. Langkah yang ketiga yaitu statistik uji. Statistik uji ini merupakan distribusi yang digunakan dalam melakukan perhitungan statistik, atau dengan kata lain, rumus statistik yang digunakan, misalnya statistik uji F dan juga uji T. Penentuan statistik uji yang digunakan haruslah sesuai dengan perumusan hipotesis yang mudah ditentukan sebelumnya. Hasil perhitungan statistik uji inilah yang digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kriteria penolakan. Kriteria penolakan atau daerah kritis merupakan daerah untuk pengambilan keputusan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Kriteria penolakan dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji yang diperoleh dengan distribusi tabel statistiknya. Dan langkah yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujinya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel dan nilai kritis. Yang pertama, yaitu penerimaan H0 terjadi jika uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Dan yang kedua, penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat dalam makanan. Rumusan masalahnya yaitu apakah bakso yang dijual
pasar sumber sari mengandung boraks. Dan penelitian ini harus punya satu variabel, yaitu bakso di pasar sumber sari. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena hanya menjelaskan apakah ada kandungan boraks di dalam bakso atau tidak. Jadi, dugaan sementara ada dua, yakni bakso di pasar sumber sari mengandung boraks atau H1, atau bakso di pasar sumber sari tidak mengandung boraks atau H0. Dan hipotesis yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Misalnya, kamu akan meneliti antara perilaku penggemar K-pop dan perilaku penggemar J-pop. Kamu hendak membandingkannya antara kedua perilaku penggemar tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Bentuk penelitiannya adalah perbandingan dua variabel tersebut. Lantas, rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana perilaku dua kelompok penggemar tersebut, apakah terdapat persamaan dan perbedaan perilaku? Maka hipotesisnya yang pertama yaitu penggemar K-pop memiliki perilaku yang sama dengan perilaku penggemar J-pop. Atau yang kedua, penggemar K-pop memiliki perilaku yang berbeda dengan perilaku penggemar J-pop. Jenis hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila kita meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Sebagai contoh, kita akan meneliti tentang hubungan antara perilaku aktor negara dengan kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu perilaku aktor negara dan kebijakan luar negeri. Sebagai peneliti, kita ingin meneliti hubungan keduanya. Pertanyaan yang muncul, apakah perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri? Nah, hipotesis yang didapatkan bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Yang kedua, perilaku aktor negara tidak berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Namun, karena ini masih hipotesis, maka kebenarannya harus ditemukan melalui serangkaian penelitian. Hasil penelitian nantinya bisa jadi pendukung hipotesis atau justru membantah hipotesis. Hipotesis yang keempat yaitu hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi, pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Hipotesis statistik terbagi menjadi hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau H0. Jenis ini serupa dengan hipotesis deskriptif, namun terdapat perbedaan dalam penyebutan hipotesisnya. Hipotesis alternatif sendiri adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesis ini juga diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol kebalikan dari hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak hubungan antar variabel. Hipotesis ini juga dipakai untuk menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh antar variabel. Dan hipotesis statistik juga dibedakan menjadi hipotesis dua arah dan juga satu arah. Hipotesis yang kelima yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis ini juga disebut hipotesis substantif. Karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Bila kita perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini tidak dinyatakan dalam bentuk simbol matematika, tetapi dalam bentuk kalimat. Dan selanjutnya ada kriteria pengujian hipotesis. Kriteria pengujian hipotesis adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Yang pertama, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Yang kedua, penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil
daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Dan dalam bentuk gambar, kriteria pengujian seperti gambar di bawah ini. Dan di sini ada contoh soal hipotesis, yaitu seorang yang dituduh pencuri dihadapkan kepada seorang hakim. Seorang hakim akan menganggap orang tersebut tidak bersalah sampai kesalahannya bisa dibuktikan. Seseorang jaksa akan berusaha membuktikan kesalahan orang tersebut. Dalam kasus ini, hipotesis 0 adalah orang tersebut tidak bersalah. Dan hipotesis alternatif atau H1 adalah orang tersebut bersalah. Hipotesis alternatif H1 inilah yang akan kita buktikan. Ada dua kondisi yang mungkin terjadi terhadap orang tersebut. Yang pertama, orang tersebut tidak bersalah. Dan yang kedua, orang tersebut bersalah. Dan ada dua keputusan yang bisa diambil hakim. Yang pertama, melepaskan orang tersebut, atau yang kedua, memenjarakan orang tersebut. Sekian dari saya mengenai materi hipotesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.